Di kahyangan luas, tempat para dewa bersemayam, tinggallah Puang Matua, sang pencipta alam semesta dalam kepercayaan Aluk Tudolo. Ia mengawasi bumi yang kala itu masih sunyi dan berair. Puang Matua memiliki 9 putra dan putri yang istimewa, yang dikenal sebagai Tumanurung, atau orang yang turun dari langit. Mereka adalah utusan ilahi, ditugaskan untuk membawa kehidupan dan peradaban ke dunia fana. Suatu ketika, Puang Matua memerintahkan ke-9 anaknya untuk bersiap melakukan perjalanan agung. Mereka akan meninggalkan kedamaian langit dan menjejakkan kaki di bumi yang menanti. Sebuah perahu emas yang megah disiapkan, bukan perahu biasa, melainkan kendaraan langit yang berkilauan. Di dalamnya, Tumanurung membawa bekal yang tak ternilai harganya, benih-benih tanaman suci, hewan-hewan ternak pilihan, dan berbagai peralatan yang akan membantu mereka membangun kehidupan baru. Roh-roh suci dari langit pun turut serta dalam perjalanan ini, memberikan perlindungan dan bimbingan. Dengan hati penuh harapan dan tugas suci yang diemban, perahu emas itu mulai menembus batas antara langit dan bumi, memulai sebuah kisah yang akan menjadi cikal bakal peradaban di tanah yang kelak dikenal sebagai Tanah Toraja. Setelah menempuh perjalanan panjang melintasi angkasa, perahu emas yang membawa Tumanurung akhirnya mencapai tujuannya. Mereka mendarat dengan selamat di puncak sebuah gunung yang menjulang tinggi, sebuah tempat yang kelak akan dikenal sebagai Gunung Kandora. Puncak gunung ini menjadi titik pertama di bumi yang mereka pijak, sebuah awal dari kehidupan baru. Saat mereka turun dari perahu, pemandangan yang terhampar di hadapan mereka adalah bumi yang masih basah dan belum tertata. Air masih menjadi elemen dominan, menutupi sebagian besar permukaan tanah. Namun, di puncak Gunung Kandora inilah, secercah harapan mulai tumbuh. Tumanurung mulai bekerja dengan tekun. Mereka menggunakan peralatan dari langit untuk mengeringkan genangan air di sekitar gunung, menciptakan lahan yang bisa dihuni. Mereka menanam benih-benih suci yang mereka bawa, berharap akan tumbuhnya kehidupan baru. Hewan-hewan ternak dari langit dilepaskan, menjadi cikal bakal kekayaan alam di tanah ini. Gunung Kandora menjadi saksi bisu langkah-langkah pertama para utusan langit dalam membangun peradaban di bumi, sebuah tempat yang kemudian diyakini sebagai jantung dari Tanah Toraja. Seiring berjalannya waktu, Tumanurung mulai membangun kehidupan yang lebih mapan di sekitar Gunung Kandora. Mereka belajar beradaptasi dengan lingkungan bumi, memanfaatkan sumber daya alam yang ada, dan mengembangkan cara bercocok tanam yang sesuai dengan kondisi tanah pegunungan. Hewan-hewan ternak dari langit berkembang biak, memberikan sumber makanan dan membantu pekerjaan mereka. Namun, kehidupan di bumi tidak selalu berjalan mulus. Mereka menghadapi berbagai tantangan, termasuk gangguan dari makhluk-makhluk gaib yang menghuni wilayah tersebut. Makhluk-makhluk ini tidak senang dengan kedatangan Tumanurung dan berusaha mengganggu ketenangan mereka. Para utusan langit ini harus menggunakan kebijaksanaan dan kekuatan yang mereka miliki untuk melindungi diri dan hasil kerja keras mereka. Mereka belajar berinteraksi dengan roh-roh alam, mencari harmoni, dan terkadang, jika diperlukan, menghadapi ancaman secara langsung. Kisah-kisah tentang keberanian Tumanurung dalam menghadapi makhluk-makhluk gaib ini menjadi bagian dari legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi, menunjukkan bahwa membangun peradaban membutuhkan perjuangan dan keberanian untuk mengatasi segala rintangan. Sebagai wujud syukur dan untuk mengenang asal-usul mereka dari langit, Tumanurung mulai membangun rumah-rumah yang unik dan istimewa. Rumah ini dirancang menyerupai perahu emas yang membawa mereka turun dari kahyangan. Atapnya melengkung indah, menjulang di kedua ujungnya seperti haluan dan buritan sebuah perahu. Rumah inilah yang kemudian dikenal sebagai tongkonan. Pembangunan tongkonan bukan hanya sekadar mendirikan tempat tinggal, tetapi juga sebuah upacara sakral yang melibatkan seluruh komunitas. Setiap ukiran dan ornamen pada tongkonan memiliki makna filosofis dan spiritual yang mendalam, menceritakan tentang kisah perjalanan leluhur, nilai-nilai kehidupan, dan hubungan dengan alam semesta. Tongkonan menjadi pusat kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang mulai terbentuk. Disinilah keluarga berkumpul, upacara adat dilaksanakan, dan keputusan-keputusan penting diambil. Tongkonan bukan hanya sekadar rumah, melainkan juga simbol identitas, kekeluargaan, dan warisan leluhur yang menghubungkan mereka dengan langit dan bumi. Bentuknya yang khas menjadi penanda peradaban yang unik di tanah yang subur ini. Seiring dengan berkembangnya permukiman dan populasi di dataran tinggi ini, kabar tentang keberadaan orang-orang dari langit dan rumah-rumah unik mereka mulai menyebar hingga ke dataran rendah. Masyarakat yang tinggal di wilayah Bugis, yang berada di selatan, memperhatikan keberadaan komunitas yang tinggal di pegunungan utara ini. Mereka melihat orang-orang dengan kebudayaan yang berbeda, yang tinggal di tempat yang tinggi atau di atas. Dalam bahasa Bugis, sebutan untuk orang adalah tu, dan arah utara atau dataran tinggi seringkali diasosiasikan dengan kata riaja. Maka,
Masyarakat Bugis mulai menyebut orang-orang yang tinggal di pegunungan itu sebagai Turiaja, yang secara harfiah berarti orang dari arah atas atau orang dari dataran tinggi. Seiring berjalannya waktu dan melalui interaksi antar wilayah, sebutan Turiaja ini mengalami perubahan dan penyederhanaan dalam pengucapan. Lambat laun, nama yang melekat pada komunitas ini menjadi Toraja. Nama ini kemudian diakui dan digunakan secara luas untuk menyebut seluruh masyarakat yang mendiami wilayah dataran tinggi dengan rumah-rumah tongkonan yang khas tersebut. Sebuah nama yang lahir dari pengamatan dan interaksi antar budaya, kini menjadi identitas bagi sebuah peradaban yang kaya dan unik. Kisah tentang Tumanurung dan perjalanan mereka dari langit bukan hanya menjadi legenda, tetapi juga fondasi bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Toraja. Ajaran dan nilai-nilai yang mereka bawa dari kahyangan terus diwariskan melalui generasi ke generasi, membentuk sistem kepercayaan Aluk Tudolo yang kaya akan ritual dan makna. Rumah tongkonan tetap berdiri kokoh sebagai simbol identitas, menghubungkan setiap keluarga dengan leluhur mereka dan dengan langit. Upacara-upacara adat yang megah, seperti Rambu Solo, upacara pemakaman, adalah cerminan dari perjalanan spiritual dan penghormatan kepada para pendahulu. Cara bercocok tanam yang selaras dengan alam, seni ukir yang penuh filosofi, dan struktur sosial yang kuat adalah bagian dari warisan abadi Tumanurung. Nama Toraja, yang diberikan oleh masyarakat luar, kini menjadi kebanggaan dan identitas yang mendunia. Kisah asal-usul ini mengingatkan kita akan pentingnya menghargai leluhur, menjaga tradisi, dan hidup selaras dengan alam. Perjalanan Tumanurung dari langit mungkin telah berakhir, namun warisan mereka terus hidup dan menjadi jiwa dari tanah Toraja hingga kini.